Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman atau adik-adik ini sedang menonton video kali ini. Nah, perkenalkan saya Iin Inayatul Yasirah dari Prodi Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu materi yang saya dapat dari perkuliahan, yaitu mengenai sosialisasi mitigasi bencana, tangkas, tanggap, tangguh menghadapi bencana. Nah, di sini adalah salah satu program kerja dari KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Karena KKN ini bersifat online, jadi saya membuat video ini agar dapat ditonton kapan saja bagi Bapak, Ibu, teman-teman, atau adik-adik. Selanjutnya saya akan memanggilnya dengan Sobat Tangguh Bencana. Nah, Sobat Tangguh Bencana, di sini saya akan mulai dengan pembahasan, yaitu yang pertama, potensi gempa bumi di Lombok, yang kedua, pengertian mitigasi bencana, yang ketiga adalah kenapa sih kita harus ada mitigasi bencana, kemudian yang keempat adalah bagaimana langkah mitigasi bencana dan bagaimana mitigasi bencana alam saat pandemi. Potensi gempa bumi yang pertama yang akan saya bahas. Nah, kita tahu bahwasanya di Lombok itu potensi terbesar bencana alam yaitu gempa bumi karena frekuensi terjadinya atau bencana alam yang banyak terjadi di Lombok yaitu gempa bumi. Nah, potensi itu beda loh sama prediksi. Nah, potensi sama prediksi itu beda. Nah, kalau prediksi kita tahu kapan mau terjadi dan waktunya. Tapi kalau potensi itu adalah kita nggak tahu kapan akan terjadi atau di mana akan terjadi. Tapi potensi ini adalah suatu bencana yang nanti akan terjadi. Tapi kita nggak tahu kapan. Nah, apakah gempa bumi termasuk bencana? Kenapa saya tadi bilang bencana gempa bumi? Karena bencana itu sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Nah, di sini kita tahu di garis bawahi bahwasanya bencana itu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, gempa bumi. Nah, kita tahu dampak gempa bumi itu apa? Dampak gempa bumi itu sendiri adalah kerusakan infrastruktur, timbulnya korban jiwa. Nah, itu kan dapat mengancam kehidupan masyarakat. Nah, contoh yang bukan bencana itu ketika mungkin badai es yang terjadi di kutub utara. Karena di sana tidak ada permukiman, di sana tidak ada masyarakat, jadi itu bukan termasuk bencana yang tidak mengancam gitu ya secara fisik. Nah, selanjutnya yaitu apa itu gempa bumi? Nah, gempa bumi atau earthquake atau sering disebut masyarakat sebagai lindu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam. Pelepasan energi dari dalam, jadi dari dalam bumi. Saat tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik yang bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jadi di bumi itu ada lempeng bumi yang bergerak. Nah, jadi yang bergerak itu bukan, sebenarnya yang bergerak itu kita loh. Kita, bumi itu bergerak. Nah, seakan-akan kita tidak bergerak gitu loh. Tapi faktanya kita yang bergerak karena adanya pergeseran lempeng bumi ini namanya. Nah, baik karena aktivitas vulkanik itu seperti erupsi Gunung Merapi maupun tektonik. Tektonik itu tadi ya, lempeng bumi tadi ya. Nah, selain itu gempa bumi juga dapat disebabkan oleh adanya ledakan bom atau jatuhnya asteroid gitu. Menghantam bumi bergetar, itu gempa bumi juga. Nah, gempa bumi ini menurut Salkiglu dan
Basoglu 2008. Mungkin bacanya seperti itu. Nah, gempa bumi ini peringkat kedua di antara bencana alam yang paling mematikan yang mempengaruhi manusia. Nah, ini salah satu gambar yang saya dapatkan di internet yang menggambarkan kondisi Lombok setelah terjang gempa bumi pada tahun 2018. Dan di sini saya merangkum beberapa gempa Lombok gitu ya yang terasa dan cukup besar pada sejarah yang tercatat begitu. Nah, di sini membuktikan bahwasanya ya gempa bumi ini salah satu potensi yang memang terjadi di Lombok. Gempa bumi tahun 2018 itu disebabkan oleh sesar atau patahan. Nah, ini gambarnya 5 gempa bumi yang terjadi berurutan di Lombok pada tahun 2018. Berdasarkan data dari USGS. Nah, di sini kita dapat lihat bahwasanya di Lombok itu terjadi gempa dengan pusat di bagian utara, tapi juga memungkinkan bahwasanya di sekitarnya juga terasa. Karena memang sesar naik Flores ini merupakan sesar yang dangkal gitu. Jadi dia terasa. Nah, menurut data dari BNPB juga gempa tersebut juga menimbulkan kerugian sebanyak rumah rusak 71.962, kemudian fasilitas pendidikan juga rusak, dan kesehatan, infrastruktur juga rusak. Terus ada 460 orang meninggal dunia, 7.733 korban luka-luka, dan 417.529 orang mengungsi. Mungkin yang menonton video Sobat Tangguh Bencana ini dapat menceritakan nih bagaimana ketakutannya atau bagaimana rasanya sih gempa bumi pada tahun 2018 ini bagi masyarakat. Boleh cerita di kolom komentar atau di kolom chat WS seperti itu. Nah, selain bukti dari adanya persebaran gempa bumi tadi yang terjadi di Lombok, ini ada peta bahaya gempa bumi yang saya dapatkan dari INARIS BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di websitenya itu bisa dibuka, itu ada kita bisa lihat bahaya, kerentanan, kapasitas, atau risiko terjadinya bencana di satu daerah. Ini saya screenshot Mula Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini kita zoom lagi di Desa Kembang Karadaya, bahwasanya sebagian besar di Desa Kembang Daya, Akmal Utara, dan lain-lain itu potensi adanya gempa bumi memang cukup besar. Ini dilihat dari kolom yang merah-merah ini. Nah, tapi jangan takut, jangan selalu berpikir kalau misalnya, wah nanti bagaimana kalau terjadi, jangan selalu dipikir terus kayak gitu. Karena memang ya bencana itu akan terjadi. Nah, makanya kita harus belajar mengenai mitigasi bencana. Nah, tadi sudah disinggung mengenai lempeng. Nah, bagaimana gempa bumi itu terjadi? Di sini penjelasannya lebih lanjut, kita mempelajari tentang geologi Indonesia. Bahwasanya Indonesia itu terdapat 3 lempeng ya. Tektonik, ada lempeng plate itu adalah lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Nah, ketiganya ini bergerak satu sama lain. Ketika lempeng Australia dan lempeng Eurasia tabrakan, itu bisa menyebabkan gempa subduksi namanya ya, atau tabrakan. Dan adanya timbulnya Gunung Merapi itu juga dipengaruhi oleh tabrakan lempeng ini juga. Jadi memang makanya Indonesia itu ya rawan terhadap gempa bumi, rawan terhadap bencana seperti itu. Karena memang ada 3 lempeng besar di sini dan kita harus terlalu waspada dimanapun kita berada. Tidak harus di Lombok, tidak harus di rumah, di Kembang Karadaya dan sebagainya. Dimanapun kita harus waspada.
Nah, ini penjelasannya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di 3 lempeng tektonik. Kemudian, tatanan wilayah Bali dan Nusa Tenggara dipengaruhi oleh keberadaan zona tumbukan lempeng di bagian selatan Pulau Lombok, yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dan adanya sesar atau patahan naik dan sesar lokal yang disebabkan juga oleh adanya aktivitas tektonik tadi. Nah, kenapa kita harus siap menghadapi bencana sih? Kenapa? Karena potensi tadi gempa yang terjadi di Pulau Lombok dan sekitarnya. Ya, potensi gempa dan terjadi di Indonesia juga. Maka kita harus belajar mitigasi bencana. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengelak tinggal di Indonesia dengan daerah rawan bencana, tapi kita ada upaya untuk pengurangan risiko bencana, yaitu mengurangi jatuhnya korban dan mengurangi dampak yang lebih besar pada bencana mendatang. Istilahnya sedia payung sebelum hujan ya. Ketika bencana terjadi, kita sudah siap dahulu nih. Nah, yang keempat tak kalah menarik yaitu menurut penelitian bahwasanya setelah gempa besar biasanya ada trauma terhadap gempa, apalagi pada anak-anak yang mungkin belum dewasa, dia sudah merasakan gempa. Ada kecemasan, ketakutan itu sendiri terhadap gempa bumi. Makanya kita di sini sama-sama belajar mengenai mitigasi bencana. Kita mitigasi bencana diri kita sendiri, kita memitigasi bencana orang lain atau tetangga, dan sebagainya. Terlebih adalah diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri saat nanti terjadi suatu bencana alam, gitu. Bukan berarti saya mendoakan nanti terjadi bencana alam, tidak. Ini kita sama-sama belajar harus aware atau harus harus waspada terhadap bencana. Nah, kenapa kita harus melakukan mitigasi bencana? Ya tadi pengurangan risiko. Pengurangan risiko bencana hubungannya sama ini juga. Kesehatan. Kita dapat mengurangi korban luka-luka dan korban jiwa. Dan infrastruktur, kita bisa mengurangi rusaknya bangunan dan sebagainya ya. Dan kita juga bisa mitigasi bencana kita sendiri jika terjadi mungkin kebakaran, tsunami, tanah longsor dan sebagainya. Biasanya gempa bumi itu diikuti oleh bencana lain juga gitu setelah gempa bumi. Makanya kita harus tahu nih. Selanjutnya yaitu dampak yang dihasilkan adalah ekonomi berupa kehilangan pekerjaan, mengganggu sistem ekonomi, lingkungan, kerusakan lingkungan, pohon tumbang, dan sebagainya ya. Sosial bisa contohnya ada bertambahnya kemiskinan dan kelaparan seperti itu. Bagaimana kita dapat mengurangi ya, tidak meniadakan, mengurangi dari risiko bencana itu sendiri biar ininya berkurang dampaknya gitu. Nah, bab kedua kita masuk ke mitigasi bencana. Mitigasi bencana sebenarnya apa sih? Tadi kok disebut-sebut terus? Nah, mitigasi bencana itu sendiri diartikan sebagai upaya mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa dan harta benda, baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Nah, maksudnya apa sih struktural dan non-struktural? Jadi, ini contohnya mitigasi struktural. Kalau mitigasi struktural, itu adalah mitigasi yang sifatnya membangun ya, seperti kita membangun konstruksi rumah tahan gempa. Yang kedua, non-struktural. Struktural ini seperti saya melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, melakukan pendampingan seperti itu, simulasi bencana dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi inti yaitu mitigasi bencana.